Manusia-manusia bodoh itu mengira mereka sudah menyingkirkan seorang pengkhianat, tapi sadar atau tidak, mereka justru melahirkan monster mengerikan. Setelah kehilangan wanita tercinta, calon anaknya yang belum lahir, bahkan nyawanya sendiri, pria malang ini dibuang begitu saja sebagai tumbal. Tapi alih-alih tawas, dia malah terbangun di dalam tubuh lain, bukan pahlawan, bukan pula raja iblis, melainkan goblin paling ampas. Sekarang, para pengkhianat yang dulu membuangnya akan merasakan pembalasan dendamnya. Gor lahir kembali bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi demi menuntut balas. Kisah kita berlatar di sebuah lembah damai dengan kota yang dikelilingi tembok kokoh. Namun jauh di dalam hutan, sesosok makhluk berkulit hijau tampak sedang menggenggam erat belati bernoda darah. Di depannya, beberapa pria terkapar tak berdaya di tanah, bukti nyata bahwa dia baru saja memenangkan pertarungan sengit. Tiba-tiba saja, terdengar suara jeritan melengking dari arah mulut tambang, disusul bentakan kasar yang menyuruh seorang gadis untuk diam. Makhluk berkulit abu-abu itu langsung menoleh ke arah sumber suara di mulut gua. Dengan raut wajah serius, dia merapikan selnya dan tampak sangat fokus bersiap untuk bergerak. Perlahan, senyum lebar yang mengerikan mulai mengembang di bibirnya. Sementara itu di dalam tambang, seorang gadis berambut panjang tampak terikat pasrah dengan kedua tangan tergantung ke atas. Seorang pria kasar memegang kartu identitasnya, lalu membacakan namanya dengan sangat keras. Jen Hayan. Tiga berandalan di sana mulai berkomentar bahwa gadis ini sepertinya berasal dari kalangan elit di kota. Salah satu dari mereka mendekati sang gadis yang mulutnya disumpal, lalu bertanya dengan nada meremehkan, apakah dia sudah mulai tenang. Pria itu melanjutkan ocehannya dengan sombong bahwa sang gadis pasti membutuhkan bantuan mereka. Sebagai ancaman nyata, dia mengangkat tubuh seorang pemuda yang sudah babak belur, lalu mengancam gadis itu akan bernasib tragis jika tidak mau bekerja sama. Benar-benar ketakutan setengah mati melihat pemandangan itu, sang gadis mulai meronta-ronta dalam kepanikan luar biasa, saking kerasnya berusaha meloloskan diri. Dia akhirnya kehabisan tenaga, jatuh pingsan, dan kepalanya langsung terkulai lemas ke depan. Salah satu pria mengeluh, karena gadis itu pingsan lagi, sementara rekannya malah mengkritik sikap kasarnya. Pria ketiga pun menengahi V, meminta mereka untuk tidak merusak wajah mulus sang gadis, karena dia adalah tawanan paling cantik yang baru saja dipanggil ke tempat ini. Karena mulai habis kesabaran, salah satu dari mereka menyuruh segera membangunkannya, karena tidak mungkin menggendong tubuh pingsan itu sampai ke markas. Pria yang tadi sok melindunginya malah berbalik arah. V berkomentar bahwa situasi ini terasa sangat menjijikkan bagi dirinya. Mendengar ejekan itu, temannya langsung kesal dan menantangnya balik. Pertengkaran hebat pun pecah seketika, membuat keduanya nekat menghunuskan pedang tajam masing-masing dan saling menatap penuh amarah yang meluap-luap. Mengamati dengan santai dari kejauhan, sang goblin menyadari kalau para bandit bodoh ini mulai terlalu berisik di dalam sana. Tepat saat itu, pertikaian mereka mendadak terhenti karena mendeteksi hawa keberadaan asing yang baru saja tiba. Tepat di mulut tambang, goblin itu menyeringai lebar. Nah, disinilah keseruannya dimulai, saatnya mengubah aturan main. Sambil berteriak lantang menantang para bandit, dia langsung melompat secepat kilat meluncurkan serangan mematikan pertama. Dengan melempar belati andalannya, dia berhasil menusuk salah satu bandit tepat di titik fatal secara akurat. Terkejut bukan main, bandit lainnya langsung berteriak murka bahwa musuh mereka hanyalah seekor goblin kecil, lalu menyuruh semuanya maju menyerbu. Tanpa ragu, ketiga bandit itu langsung merangsak maju bersamaan demi menghabisi makhluk kerdil di hadapan mereka. Sama sekali tidak gentar, sang goblin menggenggam erat-erat gagang senjatanya, bersiap menyambut pertarungan jarak dekat yang mendebarkan ini. Salah satu bandit berikat kepala berteriak menyuruhnya mati, sambil melayangkan tebasan sekuat tenaga. Namun dengan sangat lincah, sang goblin berhasil menghindari serangan tersebut, hingga musuhnya mengumpat kasar. Detik berikutnya, mata sang goblin menyala merah terang. Dan belatinya seketika diselimuti oleh aura energi merah membara. Lewat gerakan kilat dan sangat presisi, dia berhasil mendaratkan tebasan telak tepat ke tubuh lawannya. Terkena hantaman sekeras itu, pria malang tersebut menjerit kesakitan lalu ambruk berlutut di tanah, dalam kondisi babak belur tanpa daya. Gak pakai lama, goblin itu langsung menghabisinya. Satu tikaman telak, bandit terakhir pun sok berat, bingung bagaimana bisa mereka dibantai habis oleh monster sekecil itu. Di sudut lain, gadis yang terikat hanya bisa menyaksikan pembantaian itu dengan air mata berlinang. V tatapan tak percaya,
Detik berikutnya, sang goblin langsung melesat menyerang musuh terakhirnya sambil berteriak menantang untuk terus melanjutkan permainan seru ini. Dalam kondisi putus asa, pria itu mengayunkan pedangnya membabi buta sembari menyuruh monster hijau tersebut menjauh darinya. Dilanda kepanikan luar biasa, dia terus mengangkat senjatanya ke udara dan berteriak histeris meminta si kecil untuk mundur. Namun kesatria kecil ini dengan mudah menghindari tebasan tersebut lewat lompatan yang sangat ahli. Tanpa ampun, dia mendaratkan tendangan keras tepat di wajah bandit yang tidak sempat bereaksi itu setelah berhasil menumbangkan musuh terakhir. Makhluk berkulit hijau itu pun mendarat mulus dengan penuh kemenangan. Pria itu kini terkapar di lantai sambil mengerang kesakitan, sementara sang gadis terus menangis ketakutan dengan tubuh gemetar hebat. Bandit yang tersisa mencoba merangkak mundur sambil memohon agar sang goblin tidak mendekat, bahkan menawarkan makanan miliknya. Dia berusaha keras bernegosiasi dengan berkata bahwa mereka bisa bicara baik-baik karena makhluk kecil ini terlihat ramah. Mengabaikan semua bujuk rayu itu, sang goblin malah mengangkat tinggi belatinya, membuat pria yang panik itu berteriak ketakutan bertanya, apa maunya? Sepasang matanya menyala merah, dan dia langsung menebas tanpa ragu meski sang bandit terus memaki. Setelah serangan cepat itu mendarat, musuh terakhirnya akhirnya bungkam selamanya, tergeletak kaku di lantai tambang. Sambil duduk di atas tubuh korbannya yang telah tumbang, sang goblin menarik napas dalam-dalam, berpikir betapa gilanya semua situasi ini. Mendadak, dia mendengar suara aneh dan langsung berbalik cepat untuk memeriksa keadaan. Ternyata itu suara sang gadis terikat yang kini gemetar ketakutan setelah menyaksikan pembantaian kejam barusan. Dia berdiri dan dengan belati masih tergenggam erat di tangan, dia mulai melangkah mendekati gadis malang tersebut. Setelah cukup dekat, sang goblin mengayunkan senjatanya untuk memutus tali tebal yang mengikat kedua tangan sang gadis. Dengan tatapan dingin, makhluk kecil itu bergumam heran bahwa ternyata gadis ini masih bertahan di sana sedari tadi. Begitu terbebas dari ikatan, wanita muda itu langsung terjatuh lemas berlutut di tanah dan mencoba memanggilnya dengan suara gemetar. Air matanya bercucuran saat dia bertanya dengan penuh harap, apakah makhluk di depannya ini orang Korea juga? Sang goblin hanya berbalik sambil heran, apa dia benar-benar menganggapnya manusia. Sambil terisak, gadis itu berkata bahwa dia bisa bahasa Korea, mengerti arti kartu identitas, V bahkan telah menyelamatkannya. Namun sang goblin langsung memotong ucapannya, menyuruhnya diam dan menegaskan bahwa dia sama sekali tidak menyelamatkannya. Dalam keputusasaan, sang gadis memohon penjelasan karena benar-benar tidak paham dengan situasi gila ini. Dia kemudian menunjuk ke arah jasad para bandit yang terkapar dan bertanya, apakah gadis itu tidak mendengar obrolan mereka tadi? Makhluk berkulit hijau itu menjelaskan bahwa mereka semua awalnya hidup normal sebelum akhirnya terlempar ke dunia asing ini. Masih sangat kebingungan, gadis itu memintanya menjelaskan lebih detail mengenai dunia lain yang dia maksud. Dengan seringai tipis, sang goblin tampaknya sudah tahu persis apa yang akan segera terjadi berikutnya. Dia berbalik menatapnya. Fei berkata bahwa sekarang gadis itu seharusnya sudah bisa melihatnya sendiri. Makhluk kerdil itu lantas bertanya misi apa yang diberikan oleh sistem kepadanya, membuat gadis tersebut semakin merasa kebingungan. Namun tepat pada detik itu juga, sebuah kilatan cahaya aneh muncul di kedua mata sang gadis saat dia menyadari sesuatu. Dan benar saja tiba-tiba muncul dua layar biru misterius tepat di depan wajahnya hingga membuatnya terperanjat. Melihat reaksinya, dia pun menjelaskan bahwa menjalankan misi-misi inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan mengumpulkan berbagai hadiah berharga. Setelah mengatakan itu, sang goblin berbalik pergi dan menyuruh gadis tersebut untuk berusaha sedikit lebih keras. Namun sebelum dia melangkah menjauh, wanita muda itu nekat mencengkeram lengannya, memohon agar dia mau menjelaskan semuanya dengan benar. Akibat kelancangan gadis tersebut, kemarahan yang luar biasa langsung terpancar jelas di wajah makhluk hijau itu. Lewat satu gerakan cepat dan kasar, dia menghempaskan tubuh sang gadis dengan kekuatan penuh hingga membuatnya berteriak histeris ketakutan. Dia kemudian menempelkan ujung belatinya yang berlumuran darah segar tepat di samping leher wanita muda tersebut. Sang goblin memperingatkannya dengan dingin bahwa dialah makhluk paling berbahaya di tempat ini, jadi jangan pernah berharap bantuan apapun darinya. Sang goblin menegaskan bahwa mulai saat ini, dia akan membantai setiap manusia yang berani berpapasan dengannya. Sambil menangis, gadis itu heran mengapa dia sekejam itu.
padahal dia jelas-jelas bisa menolongnya. Tangisan memilukan itu menggema di kepala sang goblin, memicu memori kelam masa lalunya. Suasana pun mendadak beralih ke malam yang diguyur hujan deras di sebuah kamp hancur, dengan jasad-jasad bergelimpangan di tanah. Di tengah-tengah kekacauan mengerikan itu, seorang pemuda menangis histeris sembari mendekap erat tubuh kekasihnya yang terluka sangat parah. Dia memberai lembut wajah gadis yang tampaknya sedang berada di detik-detik terakhir hidupnya di balik derasnya hujan. Seseorang dengan sirah berkilau tampak melangkah perlahan mendekati pemuda yang sedang hancur tersebut. Pemuda itu lantas mendongakkan wajahnya yang basah oleh air mata, menatap tajam pendatang baru tersebut dengan kemarahan yang meluap-luap. Ksatria wanita itu mendekat dengan pedang terhunus, sementara nama Hauri si pemilik pedang suci yang legendaris langsung terpampang jelas di layar. Sambil berteriak histeris, pemuda itu mengungkit janji manis ksatria tersebut untuk menolong semua orang hidup layak di dunia baru ini. Dengan berlinang air mata, dia mempertanyakan mengapa ksatria itu malah diam saja padahal memiliki kekuatan untuk menolong mereka. Dengan sangat dingin, ksatria wanita itu berdalih bahwa pengorbanan mereka adalah hal yang mulia demi menyelesaikan misi utama. Dia kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada pemuda itu, mengklaim bahwa menyerang rekan sendiri adalah tindakan seorang pengkhianat menjijikan. Saat pedang tajam menancap telak di dadanya, pemuda itu berteriak murka bahwa pasukan ksatria itulah yang telah merebut paksa anak dan kekasihnya. Seiring air mata terakhir yang jatuh membasahi pipinya, sisa energinya perlahan-lahan mulai padam sepenuhnya. Tanpa menunjukkan emosi sedikit pun, sang pemilik pedang suci hanya menatap dingin tubuhnya yang ambruk ke tanah lalu menyuruh sang pengkhianat untuk diam. Di detik-detik terakhir hidupnya, pemuda itu terus mempertanyakan arti dari kata pengorbanan mulia dan pengkhianat. Tubuhnya kaku, mati rasa, tapi matanya tahu semua ini cuma kebohongan belaka. Jiwanya mengutuk keras seluruh manusia bangsat di sana. Dia berdoa sekuat tenaga agar bisa menghancurkan seluruh manusia keparat itu, peduli setan apapun bayarannya. Kembali ke masa kini, si goblin menggeram penuh dendam ke arah gadis malang di depannya. Dia menatap tajam gadis itu. Jika dia ingin tahu alasannya, dia akan menceritakan segalanya tanpa sisan. Sambil berteriak dengan wajah mengerikan, dia mengaku membenci manusia, karena kini dia bukan lagi bagian dari mereka. Kini dia resmi menjadi monster berkulit hijau di dunia fantasi ini. Ingatannya mendadak berputar kembali, menampilkan sosok ksatria munafik di masa lalu, yang terus mengoceh tentang kehormatan dari sebuah pengorbanan suci. Ksatria kejam itu menuduhnya berkhianat pada kawan sendiri, lalu mengutuk bahwa dia pasti akan jatuh lagi. Pemuda itu membalas berteriak kencang bahwa dia hanya ingin menghentikan aksi biadab para prajurit biadab tersebut. Tapi pedang suci tak mau dengar pengkhianat. Itulah cap terakhir untuknya. Dunianya runtuh seketika saat hujan mulai membasahi wajah dinginnya yang tak lagi bernyawa. Kata-kata manis itu terasa palsu, semuanya bohong belaka. Rasa sakit menggerogoti jiwanya saat dia menyadari kelicikan umat manusia, lalu mengutuk seluruh ras egois itu atas segala kekejaman yang mereka perbuat. Dia bersumpah rela membuang kemanusiaannya demi satu kesempatan membalas dendam kesumat. Kesadarannya pun perlahan pecah berkeping-kaping di dalam cairan gelap gulita. Gelembung-gelembung aneh mulai naik ke permukaan, lalu meletus pecah menandakan sebuah awal baru yang jauh lebih mengerikan segera dimulai. Tiba-tiba, dia menyeruak keluar dari dalam air dengan wujud yang berbeda, mengerang kesakitan luar biasa. Sambil terengah-engah, dia bingung bagaimana bisa bernapas di dalam air. Dia panik, sangat ketakutan. Hal pertama yang dia cari adalah kekasihnya, Soulji. Tanpa mengerti apapun, dia menatap tubuh barunya, lalu bertanya-tanya ada di mana dia sekarang. Kalian bisa bayangkan ngerinya lingkaran sihir raksasa mendadak bersinar terang di sekelilingnya. Si pemuda menjerit histeris karena tak mampu mencerna apa yang terjadi. Dia melihat tangannya, kulit hijau dan kakar tajam berlendir. Asing sekali. Tak lama, sesosok monster besar mendekat membawa pesan tentang dosa pertempuran di bawah cahaya bulan. Sangat menakutkan, pemuda itu hanya bisa menatap nanar makhluk raksasa di depannya. Monster itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Morsel sang saman kuat di tempat itu. Morsel berkata, karena takdir telah menuntunnya terlahir kembali sebagai bagian dari suku Gobil. Dia berhak menerima nama baru dengan penuh wibawa. Sang saman bersiap untuk mengumumkan identitas anyar bagi pemuda malang tersebut. Nama barunya adalah Gorals,
wadah yang besar dalam bahasa monster kuno mereka. Di belahan tempat lain, sesosok goblin wanita sedang mengamati jasad musuh yang tewas mengenaskan, dan dia langsung menyadari bahwa gaya serangan mematikan ini pasti merupakan hasil karya dari Gorals. Hebat sekali, dia memuji Gorals sebagai jantannya karena sanggup membantai manusia sehebat itu. Sang goblin wanita lalu menyuruh pasukannya tetap siaga di posisi mereka. Dengan teriakan perang, Maeve bergegas pergi untuk menyusul Gorals. Sementara itu di area tambang, karakter utama kita mendadak merasakan hawa keberadaan seseorang yang mendekat. Dia langsung berbalik kasar, menyuruh gadis itu pergi detik ini, juga dari area tambang sebelum dia berubah pikiran. Namun, si gadis menolak keras tawaran tersebut dan justru memohon dengan sangat agar diizinkan tetap tinggal bersamanya. Gorals sangat kesal. Dia bertanya ketus apakah gadis itu sudah kehilangan akal sehatnya hingga mau tinggal di samping monster menjijikan. Sepertinya si gadis membalas bahwa monster aslinya adalah para manusia bajingan yang berniat meruda paksa dirinya kemarin. Dia benar-benar putus asa, menangis histeris karena mengaku tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia kejam ini untuk dipercayai selain dirinya. Kehabisan kesabaran, Gorals langsung menjambak rambutnya dan mengumpat dasar gadis polos berotak kosong. Gara-gara kepolosan konyol inilah dia selalu terjebak dalam masalah mengerikan. Tempat ini kejam, tidak ada satupun hal yang layak dipercayai. Gorals kemudian memberitahu gadis itu bahwa ada beberapa kamp penyintas manusia di sekitar wilayah tersebut. Mereka setidaknya jauh lebih aman daripada goblin. Sepertinya, selesai bicara, dia langsung menaruh benda tajam yang sangat runcing ke tangan gemetar si gadis. Dengan bingung, si gadis bertanya apa ini. Gorals menjelaskan dingin bahwa jika dia ingin bergabung dengan manusia lain, ada harga mahal yang harus dibayar. Senjata tajam itu adalah modal utamanya untuk melindungi diri jika bahaya maut mengancamnya lagi. Dia bahkan mengancam keras agar si gadis jangan pernah lagi mengajaknya berinteraksi, atau dia sendiri yang akan menebas kepalanya. Merasa sedih, si gadis memohon agar dia setidaknya mau memberitahukan siapa namanya sebelum melangkah pergi. Gorals tetap melangkah pergi tanpa menoleh ataupun menjawab, tapi dari balik kegelapan, dia menyeringai tipis lalu bergumam pelan memperkenalkan diri sebagai Gorals sang goblin tempur. Segera setelah gadis manusia itu pergi, Gorals mulai menggeledah sebuah peti kayu kuno untuk menjarah barang berharga. Tiba-tiba saja, Maeve muncul entah dari mana dan bertanya heran mengapa dia membiarkan tawanan manusianya lolos begitu saja. Terkejut, si goblin tempur langsung berbalik cepat menyadari kedatangan Maeve. Maeve protes karena Gorals memberikan belati berharga pada manusia, sedangkan dia sendiri belum mendapatkannya. Gorals menjawab dingin bahwa membuang tenaga untuk manusia selemah itu sangatlah konyol. Maeve memeluknya dari belakang. Dia manja bergumam bahwa kekasihnya ini memang hanya menginginkan musuh kuat. Maeve lalu bertanya seberapa sakti si pemilik pedang suci itu. Gorals membuang muka dingin. Alasan dia memburunya bukan sekadar karena kekuatan semata. Dengan sorot mata penuh dendam membara, si goblin menegaskan bahwa dia sangat menginginkan nyawa para pengkhianat busuk yang telah merenggut paksa dunia damainya. Maeve terdiam seribu bahasa. Bulu kuduknya berdiri melihat emosi Gorals yang begitu meledak-ledak. Dalam benaknya, Gorals teringat sosok terdekat yang justru tega mengkhianati dirinya. Mereka merampas segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Gorals membatin bahwa kini tak ada lagi penyesalan di dunia ini, dan dia akan terus melangkah tanpa ragu sedikit pun. Nah, disinilah bulu kuduk kita dibuat merinding. Si goblin tempur akhirnya membebelkan sumpah darahnya yang mengerikan demi menuntut dendam kesumat. Maeve bahkan sampai gemetar ketakutan saat melihat sepasang mata merah membara milik Gorals menyala penuh murka. Sumpah mati, air mata penuh amarah menetes perlahan di pipinya yang kaku. Dia berjanji akan membalas setiap tetes penderitaan ini tanpa menyisakan apapun bagi mereka. Tiba-tiba dia mendorong Maeve dengan sangat kasar hingga menjerit. Tersentak sadar, Gorals langsung panik memanggil namanya. Menyesal karena telah menakuti kekasihnya tanpa sengaja. Maeve mengaku ngeri saat amarahnya meluap seperti itu. Meminta maaf, Gorals langsung meminta maaf atas emosi sesaatnya tadi. Dia lalu menyuruh Maeve mengumpulkan para goblin pekerja untuk menjarah semua barang berharga sebagai sesaji ke dukun shaman. Maeve berlari kencang dengan penuh gembira untuk melaksanakan perintah menyisir area tambang tersebut. Beberapa saat berselang, Gorals memanjat sebuah tebing batu terjal
demi memantau situasi sekitar dari puncak ketinggian sana. Terbentang luas panorama indah hutan belantara hijau yang dikelilingi pegunungan tinggi di kejauhan. Dia menganalisis wilayah kekuasaannya dengan sangat serius. Di sisi lain hutan, gadis manusia yang baru dia bebaskan tadi terus berlari panik mencari pertolongan. Tiba-tiba saja sebuah layar sistem menyala terang persis di depan wajahnya, menampilkan detail misi aktif untuk memburu 30 manusia agar dia bisa naik kasta dan berevolusi menjadi seorang goblin prajurit tangguh. Papan skor menunjukkan ia telah berhasil membantai 29 mangsa, artinya tersisa satu target tersisan. Gorals merasa tubuh barunya ini memiliki daya hancur luar biasa. Lincah, di tengah lamunannya, suara merdu memanggil namanya terdengar dari belakang. Mev berlari kecil mendekat sembari melaporkan bahwa dia telah mengemasi seluruh hasil jarahan tambang. Menanyakan instruksi selanjutnya, Gorals menjelaskan dengan serius bahwa beberapa musuh tadi berhasil kabur dan pasti segera kembali membawa pasukan besar. Sambil menyeringai penuh kemenangan, dia berkata tambang gelap ini akan segera menjadi tempat pemakaman massal bagi mereka semua. Waktu pun terus melesat cepat di bawah terik matahari benderang yang memanggang wilayah gersang tersebut. Persiapan perang dimulai. Suara riuh terdengar jelas dari mulut tambang saat Mev dengan penuh semangat memindahkan peti-peti kayu untuk dijadikan barikat pertahanan tangguh. Gorals mengomeli kecerobohan pacarnya itu, membuat Mev langsung meminta maaf dengan manja. Tiba-tiba saja sesosok goblin kroko mendekat dan memanggilnya dengan hormat sebagai bos baru mereka. Membuat Gorals terkejut bukan main. Si goblin gemetar melapor semua tugas sudah selesai sesuai mandatnya. Si goblin melaporkan bahwa semua jebakan maut sudah terpasang sempurna. Gorals menghargai usahanya, namun menegaskan bahwa dia bukanlah bos mereka, walau si goblin tetap bersikeras. Si kecil menjelaskan, dia menyaksikan sendiri ketangguhan luar biasa saat Gorals membantai para prajurit manusia tempo hari, menjadikannya sosok pemimpin mutlak di matanya. Dia lalu berbalik memprovokasi kawanan goblin lain, menanyakan apakah mereka semua merasakan kekaguman dahsyat yang sama. Tanpa ragu, para goblin lain berteriak setuju, menjadikan Gorl bos baru mereka. Mev pun maju sambil tersenyum manis dan bilang dia menerima Gorl, tapi sebagai suaminya. Tiba-tiba, pengintai berteriak, kalau manusia mulai mendekati tambang, Gorl langsung memerintahkan semua goblin mundur dan bersembunyi sejauh mungkin. Dengan wajah serius, dia menatap Mev dan meminta bantuannya untuk bertarung bersama. Sang pemanah sangat bersemangat menyiapkan busurnya dan berjanji akan menghujani musuh dengan panah demi ayam. Sambil menyeringai, Gorl bilang semuanya sudah siap dan saatnya bersenang-senang dimulai. Sementara itu, para manusia terkejut saat tiba di lokasi pembantaian rekan mereka. Pemimpin mereka sangat marah dan tidak percaya kalau satu goblin kecil bisa menghabisi seluruh pasukannya. Dia mencengkeram ke arah anak buahnya yang selamat dan menuduhnya sedang membual. Pria itu membela diri, bersumpah kalau monster kecil itu mengamuk gila-gilaan dan menyerang semua orang. Pecundang bodoh. Bos itu langsung melayangkan pukulan super keras ke wajahnya hingga dia tersungkur tanpa bisa melawan kemarahan dahsyat dari pemimpinnya sendiri. Bos itu memerintahkan pasukannya menangkap si goblin hidup-hidup untuk membuktikan kebenaran ceritanya. Seluruh tentara bayaran pun bersiap menyerbu tambang untuk menyeret Gorl keluar. Zas, sebelum maju, si pemimpin langsung terkapar di panan. Seluruh prajuritnya panik dan buru-buru memasang formasi tempur. Pemimpin tentara bayaran itu murka akibat serangan mendadak ini dan mencari arah datangnya panah. Si penyintas menunjuk ke pintu tambang sambil berteriak kalau goblinnya ada di sana. Dari atas reruntuhan, Mev bersiap menembakkan panah berikutnya dengan tatapan sangat fokus. Delek, panahnya akurat menusuk kaki musuh. Tapi anehnya, si bos malah murka dan menebas anak buahnya sendiri dengan kapak. Sambil tersenyum puas, Mev menertawakan kebodohan manusia itu. Setelah melepaskan tembakan, dia langsung berlari cepat masuk ke dalam tambang untuk memancing mereka. Sang bos berteriak menyuruh pasukannya berhenti melongo dan segera memburu monster itu. Menuruti perintah, gerombolan tentara bayaran itu langsung menyerbu gua gelap sementara Mev terus berlari memancing mereka masuk. Awas, jangan sampai kedip. Dengan lompatan lincah, Mev melewati rintangan sementara manusia-manusia bodoh itu mengejar tanpa tahu maut sedang menanti. Dari kejauhan, mereka berteriak memaki Mev agar jangan melarikan diri. Mev akhirnya bertemu kembali dengan Gorl dan memperingatkannya kalau para manusia sudah menyerbu tambang.
Sang pemanah merayakan keberhasilan rencana mereka dan bersiap kabur. Di sisi lain, bos tentara bayaran melihat anak buahnya masuk makin dalam tanpa tahu bahaya mengerikan yang menanti mereka. Detik berikutnya, kejutan datang. Sang bos melihat seutas tali jebakan dan berhenti mendadak sebelum percikan api membakar sekrein di depannya. Sang pemimpin berbalik dengan wajah heran karena tidak mengerti. Dia melihat barikat batu dan malah meremehkan jebakan itu karena dianggap terlalu konyol. Meski meremehkan si goblin, dia mengakui kalau monster itu punya trik cerdas. Saat itulah matanya terbelalak menyadari detail fatal dari jebakan ini. Dia berjongkok untuk memastikannya, dan seketika langsung pucat pasi ketakutan. Ternyata ada kotak bubuk peledak yang disembunyikan di balik barikat batu tersebut. Saat anak buahnya memanggil, dia sadar mereka semua sudah terjebak di ujung maut. Panik melanda. Sang bos berteriak menyuruh semua orang mundur, tapi anak buahnya malah menatapnya dengan wajah kebingungan. Nah, bersiaplah untuk kembang api raksasa, bom. Ledakan luar biasa langsung meratakan terowongan tambang ini dan memanggang seluruh tentara bayaran itu tanpa sisa dalam kobaran api yang sangat panas. Satu-satunya penyintas di luar terkena reruntuhan batu dan menjerit kesakitan sambil terkapar di tanah. Dia memaki si goblin karena sudah meremehkan mereka begitu saja. Asap tebal dan debu sisa ledakan memenuhi pintu masuk tambang yang hancur dari tempat persembunyiannya yang aman. Nev hanya bisa terpana melihat kekuatan ledakan dahsyat itu. Dia menghampiri Gor untuk memastikan keadaannya, tapi malah terkejut melihat si pacar diselimuti pilar cahaya biru yang sangat terang. Layar sistem muncul memberitahu kalau misinya selesai dan dia akan berevolusi menjadi prajurit goblin. Cahaya meredup, Gor kini muncul dengan wujud barunya yang jauh lebih kekar, garang, dan siap bertarung. Gor bertanya-tanya, apakah begini rasanya menjadi lebih kuat? Di sisi lain, satu-satunya prajurit manusia yang selamat mengerang kesakitan karena kakinya hancur tertimpa batu. Dia meratapi nasibnya karena rekan-rekannya tidak mau mendengar peringatannya tentang goblin aneh ini. Tiba-tiba, dia melihat sesosok bayangan berjalan keluar dari kepulan asap dengan ngeri. Gol keluar dari reruntuhan dengan tatapan mengancam lalu menyebut pria itu sebagai kekak pengganggu. Hanya dalam sekejap, dia langsung menerjang musuh terakhirnya itu dan mendaratkan hantaman keras tepat di wajahnya sebelum sempat menghindar. Gor langsung mencengkeram lehernya dan mengarahkan belati tajam ke tenggorokannya. Dia mengancam si manusia agar menjawab semua pertanyaannya kalau tidak ingin dijadikan menu makan malam para goblin. Adegan berganti memperlihatkan seorang pria berambut putih menatap bendera bersimbol pedang di menara pengawas kamp pengungsian. Dia merasa bernostalgia dan bergumam kalau segalanya masih sama saja seperti 10 tahun lalu. Di tempat lain, Goro dan Mev sedang memeriksa peta dengan saksama. Goro menjelaskan kalau mereka harus segera kembali menemui tetua Morksil untuk melaporkan hasil kemenangan besar ini. Rencananya adalah mengumpulkan pasukan mereka untuk menyerbu sisa manusia. Si manusia yang disandera kemudian memohon agar dibebaskan karena dia sudah menunjukkan lokasi kamp musuh di dalam peta. Goro setuju untuk membiarkannya hidup karena dia selalu menepati janjinya. Pria itu merasa sangat lega, sekaligus tidak percaya bisa lolos dari maut dengan mudah. Pria itu menyuruh para goblin lain menyingkir dari jalannya, karena bos mereka sudah membebaskannya. Sambil melangkah pergi, dia dengan sombongnya menyebut para goblin sebagai tikus menjijikan. Tidak ada ampun, para goblin langsung menyerbu pria itu dengan senjata tajam mereka, hingga dia tidak sempat berteriak. Mereka menusuknya dengan sangat cepat dan menutup mulutnya, agar tidak berisik. Terkepung rapat tanpa jalan keluar. Riwayatnya benar-benar tamat di tangan monster kecil. Goro pun bergumam kalau dia memang berjanji melepaskannya, tapi tidak menjamin keselamatan anak buahnya. Sementara itu, di tempat lain, tetua Morksil mempertanyakan rencana nekat Goro untuk menyerang kamp manusia. Sambil berlutut, Goro melaporkan kalau dia sudah memetakan lokasi, jumlah musuh, hingga medannya. Dia meyakinkan Sang Saman bahwa serangan mendadak ini akan memberi mereka kemenangan mutlak. Pemimpin suku itu mulai berpikir keras menimbang usulan prajurit muda ini. Tiba-tiba, sebuah suara lantang berteriak meminta agar Lord Morksil menolak mentah-mentah usulan gila tersebut. Goro berbalik untuk melihat siapa yang berani menentangnya. Ternyata dia adalah Golf, seorang hobgoblin angkuh yang merasa mereka harus fokus pada panggilan dari Ketua Agung. Dia beralasan mereka butuh mengumpulkan pasukan dan persediaan untuk perjalanan jauh. Sang Saman setuju untuk bersiap.
Namun Golf tetap bersikeras kalau Goro hanyalah pemula yang tidak layak dibantu pasukan suku. Goro pun berdiri dan menantang Golf untuk ikut bersamanya mencari persediaan itu langsung dari manusia dengan tatapan meremehkan. Dia bertanya apakah si Hobgoblin punya nyali. Golf sangat marah karena kemampuannya diragukan oleh si anak baru. Goro membalas dengan tatapan dingin untuk membuktikan ucapannya. Tiba-tiba saja, Maeve datang berlari sambil memanggil kekasihnya dengan sangat manja. Golf langsung menantang Goro berduel kehormatan untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Sang pemanah cantik tentu saja terkejut dan bingung melihat situasi menegangkan di depannya ini. Goro menerima tantangan itu dengan syarat si kalah harus tunduk sepenuhnya kepada pemenang. Maeve langsung terbelalak kaget mendengar taruhan gila pacarnya. Sementara sang Shaman dengan tenang merestui duel tersebut. Sekarang kita beralih ke arena pertempuran yang sudah dipenuhi oleh seluruh anggota suku di sekelilingnya. Penonton terus meneriakkan nama Golf dengan keras, membuktikan kalau dialah petarung yang paling diunggulkan hari ini. Salah satu goblin mendekati Maeve dan bertanya kenapa dia tidak menghentikan duel gila ini. Maeve hanya bisa menjelaskan kalau dia sama sekali tidak punya waktu karena Ghost menerima tantangan itu terlalu cepat. Dukun Morsel mengumumkan aturan duel yang sangat sederhana, yaitu dilarang menggunakan senjata ataupun sihir sampai salah satu menyerang. Teman Maeve berbisik kalau Golf memiliki temperamen yang sangat buruk dan tidak akan membiarkan Gors pulang dengan selamat. Lewat teriakan yang sangat lantang dan berwibawa, sang dukun akhirnya memulai duel kehormatan ini. Golf langsung memprovokasi Gors dengan raungan keras, menantangnya untuk segera maju bertarung dengan tatapan yang sangat meremehkan. Dia berlari menerjang Gors sambil berteriak, kalau berevolusi saja tidak akan membuatnya jadi hebat. Goblin babi itu bahkan mengancam akan mematahkan setiap tulang di tubuh Gors sampai tidak bisa pulih lagi. Namun sebelum kalimat ancaman itu selesai diucapkan, Gors dengan sangat lincah berhasil menghindari serangan brutal tersebut. Aduh, kalian semua pasti bisa merasakan rasa sakitnya. Gors langsung mendaratkan tendangan maut tepat di antara kedua kaki Golf, tumbang seketika. Dia hanya bisa memegangi bagian vitalnya dengan ekspresi tidak percaya. Tanpa membuang kesempatan emas ini, Gors langsung melayangkan pukulan super keras tepat ke wajah lawannya. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat tubuh besar Golf langsung terhempas ke tanah dalam kondisi setengah tidak sadarkan diri. Di tribun penonton, Maeve dan temannya melongo lebar karena sangat terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Para penonton yang tadinya mendukung Golf kini malah kompak berteriak menyuruhnya agar tidak menyerah begitu saja. Gors mendekat dan bertanya, apakah setelah semua rasa sakit itu, dia masih belum mau menyerah? Karena lawannya masih keras kepala dan menolak tunduk, Gors langsung memiting lehernya dengan kuncian kuat dari arah belakang. Golf berusaha meronta-ronta dengan sisa tenaganya, sia-sia. Dia tetap tidak mampu melepaskan diri dari pitingan itu hingga perlahan kesadarannya mulai menghilang dan pingsan di pelukan Gors. Meski sudah pingsan, Golf entar bagaimana tetap berdiri tegak, membuktikan daya tahan tubuhnya yang luar biasa tangguh. Gors melepaskannya sambil bergumam kalau teknik bertarung lawannya memang sampan, tapi fisiknya cukup mengesankan. Sementara di tribun, Maeve dan teman-temannya bersorak merayakan kemenangan mutlak ini dengan sangat gembira. Dukun Morsel kemudian mengumumkan Gors sebagai pemenang mutlak dan berjanji akan mengabulkan permintaannya. Gors langsung menghadap sang dukun untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan emas serta kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Tepat di saat itu, dia mendengar seseorang memanggil namanya dan langsung berbalik untuk melihat siapa yang datang. Ternyata itu adalah Maeve dan temannya yang berlari kencang untuk memeluknya, sekaligus memberi selamat atas kemenangan besar ini. Gors mengaku kalau dia sendiri tidak menyangka bisa menang semudah ini, sementara Maeve mulai pamer betapa hebatnya pasangannya itu. Teman Maeve bahkan memutuskan untuk menjadi tangan kanan Gors, dan Maeve mengumumkan rencana pertemuan mereka berikutnya. Dukun Morsel melangkah mendekat dan memanggil Gors untuk menghentikan perayaan sejenak. Gors dengan sigap menjawab panggilan sang pemimpin, sementara Maeve berteriak memanggil kakaknya yang barusan datang menginterupsi. Duar, sang dukun menghentakkan tongkatnya dengan sangat keras ke tanah. Seketika membuat seisi arena langsung terdiam. Energi misterius berwarna biru perlahan mulai mengalir keluar dari ujung tongkat magis tersebut. Cahaya itu semakin terang benderang, dan aura luar biasa menyelimuti tubuh Morsel yang tampak sedang merapal mantra rahasia. Gors sangat terkejut saat menyadari
kalau sang dukun sedang mengaktifkan sihir portal pemindah tempat. Morsel kemudian mengajaknya ikut, karena ada seseorang penting yang harus segera dia temui sekarang. Tanpa ragu-ragu, Ghost menerima ajakan tersebut. Lalu mereka berdua langsung melangkah masuk menembus portal menuju tempat misterius. Mereka berdua tiba di sebuah lorong megah dengan dinding berlapis emas dan lantai marmer yang sangat mengkilap. Portal di belakang mereka langsung tertutup, menegaskan kalau mereka sudah berada di dimensi yang berbeda. Ghost terus berjalan mengikuti sang dukun menyusuri lorong sambil mengagumi arsitektur mewah dan detail bangunan yang sangat menakjubkan ini. Begitu sampai di ruangan besar, ada portal lain beraura emas yang sudah terbuka lebar, dan sesosok wanita bercahaya emas mulai muncul perlahan dari sana. Tentu saja, Ghost merasa sangat terkejut sekaligus penasaran tentang siapa sebenarnya sosok penting yang ingin diperkenalkan oleh dukun ini. Wanita anggun itu kemudian menyapa Morsel tua, mengatakan kalau sudah sangat lama sejak pertemuan terakhir mereka. Sang dukun langsung menggenggam tongkatnya lebih erat, menunjukkan sedikit ketegangan yang tertahan akibat kehadiran wanita tersebut. Energi biru terang kembali mengalir deras dari ujung tongkat Morsel yang tertancap di atas lantai. Aura kekuatan yang dahsyat menyelimuti sang dukun saat dia bersiap melakukan sesuatu yang sangat besar. Ghost kembali dibuat takjub setelah menyadari kalau itu adalah sihir portal pemindah dimensi, dan sang dukun memintanya untuk ikut ke tempat pertemuan rahasia. Ghost mengangguk setuju, lalu mereka berdua langsung melangkah masuk melewati gerbang cahaya dan meninggalkan yang lainnya. Mereka kemudian muncul di sebuah lorong mewah berdekorasi oriental dengan portal lain di ujungnya. Portal di ujung lorong mulai terbentuk sempurna dan memperlihatkan jalan setapak menuju ke suatu tempat asing. Sepasang kaki tanpa alas dengan balutan kain di pergelangan kaki melangkah keluar dari dalam portal, sementara sang dukun dan Ghost mengawasinya dengan penuh waspada. Ghost memberanikan diri bertanya kepada Morsel di mana mereka berada dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sang dukun hanya memanggilnya mendekat dengan raut wajah yang mendadak berubah menjadi sangat serius. Dengan patul, Ghost melangkah maju mendekati pemimpin suku tanpa mempertanyakan perintah tersebut. Sedikit pun, kilatan cahaya magis muncul di ujung jari sang dukun saat dia menempelkannya ke dahi Ghost, menyuruhnya menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Cahaya biru terang itu mulai menyebar ke seluruh kepala Ghost seiring rapalan mantra berjalan. Morsel kemudian memberikan wewenang penuh kepada Ghost untuk segera mendirikan klan independennya sendiri. Sang dukun menjelaskan kalau Ghost telah membuktikan kelayakan serta kemampuannya untuk memimpin bangsanya sendiri. Dia menambahkan kalau sosok yang akan ditemui ini akan sangat membantu perjalanannya. Lalu Morsel membungkuk hormat menghadap portal emas tersebut. Sangat elegan, sesosok wanita berkaki jenjang dengan kulit berkilau keemasan melangkah keluar dari portal. Dia memperkenalkan dirinya sebagai RuPaul Stiltskin, sosok goblin emas yang legendaris. Ghost merasa takjub sekaligus bingung tentang apa sebenarnya goblin emas itu dan kenapa dia begitu dihormati. Wanita itu kemudian duduk di kursi mewah seolah menguasai seluruh ruangan, lalu menanyakan apakah dia benar-benar Ghost yang membutuhkan senjata untuk misinya. Sang goblin emas menegaskan kalau segala sesuatu di dunia ini ada harganya dan dia tidak bisa memberikan senjata secara cuma-cuma. Sebelum memulai kesepakatan, dia terlebih dahulu mengajak Ghost duduk santai untuk menceritakan kisah hidupnya. Salah satu pengawal wanita itu menarik kursi agar Ghost bisa duduk dengan nyaman di meja tersebut. Ghost mengambil posisi berhadapan langsung dengan sang goblin emas misterius dan bersiap untuk mulai berbicara jujur. Tanpa basa-basi lagi, Ghost langsung menanyakan dari bagian mana dia harus mulai menceritakan semuanya. Setelah menjelaskan secara detail, dia menutup kisahnya dengan menjelaskan bagaimana dirinya bisa terlahir kembali sebagai seorang goblin. Kalian tidak akan pernah menyangka reaksinya. Setelah terdiam sejenak, si goblin emas tiba-tiba menggebrak meja dengan sangat bersemangat dan berteriak kalau kisah hidup Ghost benar-benar luar biasa dan menjadi cerita paling menghibur yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Hanya dengan jentikan jarinya saja, cahaya emas langsung menyelimuti dirinya yang tampak sangat bersemangat. Berbagai buku tua serta gulungan kertas mulai melayang di udara, memperlihatkan betapa banyaknya koleksi dongeng luar biasa miliknya. Sang goblin emas berseru kalau kisah perjalanan hidup Ghost akan menjadi karya paling berharga di perpustakaannya. Sambil menatap penuh kekaguman, dia mengarahkan jarinya ke arah Ghost dengan senyum kepuasan yang lebar. Dia bangkit berdiri, lalu melangkah mendekat sambil berkata bahwa dia menyukai setiap detail tragis dari kisah itu.
Si goblin emas bersorak gembira, mengaku sudah sangat lama tidak ada kisah yang membuatnya seantusias ini. Ghost merasa agak canggung dan bingung bagian mana dari masa lalunya yang disukai wanita aneh ini. Dia pun kembali menanyakan soal senjata yang dijanjikan, dan untungnya wanita itu segera mengingat kesepakatan mereka sambil tersenyum ramah. Dia berkata, kalau Ghost tidak bisa bertarung tanpa senjata mumpuni dan berjanji akan membantunya. Wanita itu beranjak dari tempat duduknya, lalu mendekati Ghost dengan aura yang sangat misterius. Dia membocorkan kalau dirinya akan memberikan sebuah hadiah istimewa dan menyebut Ghost sebagai wadah besar yang sangat luar biasa. Dia kemudian berbalik arah lalu menyuruh Ghost untuk mengikutinya menuju tempat penyimpanan hadiah tersebut. Goblin emas itu segera membuka sebuah portal keemasan baru dan berjanji akan menunjukkan sesuatu yang sangat spesial kepadanya. Ketika berjalan berdampingan, si goblin emas tampak sibuk mencatat serta memberi nilai cerita hidup Ghost di bukunya. Begitu Ghost melangkah menembus portal, kakinya akhirnya menapak di sebuah wilayah baru yang sangat misterius. Sempurna, aliran energi kuat menyelimuti tubuh Ghost hingga dia mengenakan zirah baru dan menjadi pemimpin klan Ghost. Sang goblin emas memujinya karena tampak gagah, dan Ghost membalas bahwa dia siap berangkat. Merasakan adanya luapan kekuatan yang jauh lebih dahsyat di dalam dirinya, Ghost hanya bisa diam ketika si goblin emas membalikkan badan dan membungkuk di atas meja dengan pose menggoda sambil tersenyum manja. Dia berbisik kalau intuisinya tidak pernah salah dan Ghost memang sosok istimewa. Dia kemudian bersiap menjelaskan secara mendalam tentang kegunaan dari semua hadiah berharga yang baru saja diberikannya. Ghost mendengarkannya dengan sangat serius agar tidak melewatkan informasi penting apapun. Tepat sebelum adegan berpindah ke perkemahan manusia dengan bendera pedang yang berkibar kencang. Dari atas tebing, Ghoul mengawasi kamp sementara para goblinnya memanggil namanya. Semua pengikutnya berteriak serempak demi menunjukkan kesetiaan dan kekaguman mereka yang luar biasa. Ghoul mencabut pedang barunya, bersiap memimpin Claire dalam pertempuran pertama mereka. Dia langsung memberikan perintah menyerang dan menyatakan bahwa waktu berburu bagi mereka semua telah dimulai. Sambil berteriak dengan liar, seluruh klan goblin langsung menyerbu ke arah kamp. Bendera di sana berkibar kencang saat serbuan goblin makin dekat, membuat seorang pengintai manusia berlari panik demi memperingatkan yang lain. Dia berteriak pada pemimpin regunya bahwa mereka sedang diserang. Saat itu juga, pengintai itu kemudian memberitahu kalau penyusupnya bukanlah pembunuh bayaran seperti dugaan mereka, melainkan segerombolan goblin. Shock berat. Pemimpin regu kebingungan mendengar serangan mendadak ini, apalagi para goblin menyerbu kamp dengan brutal, menghajar manusia yang sama sekali belum siap. Melihat dari jauh, Golden Goblin bergumam kalau ini baru hadiah pertama saja. Dia menjelaskan kalau jumlah eliminasi anggota klan akan disinkronkan langsung dengan milik Ghoul. Beberapa notifikasi eliminasi muncul, membuktikan kesuksesan besar dari serangan dadakan ini. Kembali ke ruangan mewahnya, Golden Goblin bersiap menunjukkan hadiah kedua. Dengan satu jentikan jarinya, dia memunculkan sesuatu di udara yang membuat Ghoul terkejut setengah mati. Panel berisi informasi dan misi pun muncul tepat di hadapan Ghoul. Dia segera menyadari kalau Golden Goblin berhasil memunculkan jendela misi sistem. Si Goblin menjelaskan kalau sekarang Ghoul bisa mengakses jendela misi tanpa batas ruang dan waktu. Layar menunjukkan misi klan adalah memburu 40 manusia, dan mereka sudah menghabisi 25 orang. Ghoul tertawa sambil bergumam kalau melakukan hal yang biasanya cuma dibaca di novel terasa sangat aneh. Di tengah pertempuran yang memanas, seorang manusia berteriak panik saat mencoba menahan serangan goblin kecil. Goblin lain melompati temannya dan langsung menghantam manusia itu menggunakan gada kayu. Pukulan telak itu mendarat tepat di kepalanya hingga dia jatuh limbung ke tanah. Dua manusia mencoba mengeroyok seekor goblin, tapi monster kecil itu berhasil menghindar dengan sangat gesit. Satu tebasan cepat. Makhluk kecil itu mendaratkan serangan mematikan ke prajurit tadi. Si pemimpin regu langsung teriak memaki anak buahnya yang cheat cuma gara-gara segelintir goblin. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, nah lihat nih, ada bayangan yang melesat sangat cepat. Luka sayatan dalam muncul di wajahnya hingga dia membeku tanpa bisa bereaksi. Ghoul tiba-tiba muncul di belakangnya sambil bertanya siapa yang tadi menyebut mereka sampar. Pemimpin regu itu pun ambruk tak berdaya di depan anak buahnya yang panik. Gak masuk akal. Prajurit itu syok melihat pemimpinnya tumbang oleh satu goblin.
Dengan ketakutan setengah mati, dia berteriak, kalau mereka bukan goblin biasa lalu langsung kabur. Kepanikan pun meluas dan semua prajurit mulai lari terbirit-birit kembali ke markas mereka. Goro memperhatikan manusia yang kabur kocar-kacir itu dengan tatapan jijik di wajahnya, sambil menghela napas meremehkan. Dia menyebut mereka bodoh karena kepengecutan tersebut. Para goblinnya langsung berkumpul mengelilinginya dan memberi selamat atas kemenangan luar biasa ini. Goro memandang mereka dengan tatapan bangga, sangat puas dengan kinerja luar biasa dari seluruh klannya. Golden Goblin kemudian bertanya apakah dia sudah memilih nama untuk klan barunya itu. Goro pun berpikir sejenak, membayangkan apa nama yang paling sempurna untuk kelompok barunya ini. Dia berbalik menghadap pasukannya dan memuji keberanian mereka dalam pertempuran barusan. Goro kemudian menyatakan bahwa hari ini mereka terlahir kembali sebagai prajurit tangguh dari klan Black Moon. Matt menambahkan, kalau mereka bukan lagi makhluk yang harus bersembunyi dalam bayang-bayang. Para goblin pun dipenuhi rasa bangga. Setelah berhasil menang melawan manusia, Goro kemudian berteriak lantang bahwa mulai hari ini, mereka akan meraih lebih banyak kemenangan lagi. Angkat kepalan tangan. Penuh tekad, dia memimpin perang dengan teriakan membara. Dia mengumumkan lahirnya klan Blood Daggers sambil mengangkat senjatanya tinggi-tinggi ke arah langit. Klan baru ini merayakan kemenangan perdana, sekaligus lahirnya identitas pejuang baru mereka. Golden Goblin tersenyum senang dan bilang kalau dia sangat suka dengan nama Blue Dagger yang dipilihnya. Karena penasaran, dia bertanya, mengapa Goro malah memilih berarti sebagai simbol mereka. Goro pun mulai menjelaskan alasan di balik nama itu dan menceritakan kembali momen eliminasi pertamanya. Dia mengungkapkan kalau senjata yang dipakainya saat pertama kali menghabisi musuh asalkan Goblin adalah sebuah belatin. Golden Goblin tersenyum dan mengaku sangat menyukai bagian cerita itu. Goro pun balik bertanya kenapa dia begitu banyak membantu dan apa untungnya bagi dia. Sambil menjelaskan bahwa klan Golden Goblin tergila-gila pada harta berkilau dan rahasia, wanita itu langsung merebahkan diri di kursi santai dengan gaya rileks, tapi sedikit angkuh. Dengan senyum licik, dia mengungkapkan kalau hal yang paling dia sukai di dunia ini adalah cerita yang hebat. Dia menambahkan, kalau dia sangat menyukai kisah yang penuh dampak emosional. Goblin emas itu berkata, kalau dia bisa merasakan kemarahan dan frustrasi Goro saat menceritakan kisahnya. Itulah mengapa dia sangat penasaran untuk melihat bagaimana akhir dari petualangan panjang ini nanti. Goro berterima kasih atas bantuannya dan berkata bahwa segalanya akan menjadi jauh lebih mudah sekarang. Si Goblin bercanda, kalau cerita Goro selesai, itu bisa membayar minumannya selama 3 tahun. Yang tentu saja membuatnya kesal. The Golden Goblin kemudian berpamitan dan mendoakan perburuan yang sukses bagi pemimpin klan Goro. Adegan berpindah ke markas detasemen ke-13 penjaga kerajaan. Sebuah peringatan dari Kapten Hansen memberitahu semua orang tentang maraknya serangan kelompok goblin di wilayah tersebut. Salah satu penjaga mengeluh kalau rekan-rekannya bertingkah bodoh karena ketakutan setengah mati pada goblin. Sersan Sananjun pun mempertanyakan apakah mereka benar-benar akan gemetar ketakutan hanya karena beberapa monster lemah. Nah, dengar ini penjaga lain menjelaskan kalau rumornya goblin-goblin ini bisa bergerak secepat hantu. Sersan Sananjun yang kesal langsung meremas kertas itu karena tidak percaya ucapan anak buahnya. Dia melempar kertas itu ke lantai dan memaki mereka bodoh, menegaskan kalau goblin jelas selalu bergerak berkelompok. Namun salah satu penjaga bersikeras bahwa situasi kali ini sangat serius, karena kam pemanggilan telah rata dengan tanah. Sersan Sananjun mengabaikan semua peringatan itu dan malah melihat situasi ini sebagai peluang emas untuk naik jabatan. Sang penjaga bertanya apa rencananya, dan sang sersan langsung membeberkan rencana ambisiusnya. Dia berkata bahwa dia akan membereskan para goblin yang telah membuat banyak kekacauan di wilayah tersebut. Sersan Sananjun dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka sendiri yang akan menangkap monster-monster itu. Di dalam sel yang gelap, sepiring makanan menjijikan diletakkan di lantai untuk seorang tahanan. Gadis muda itu tampak meringkuk di sudut sel yang dingin dan lembab. Seorang penjaga mendekat dan bertanya mengapa dia belum menyentuh makanan itu lagi. Dengan rasa muak dia menjawab kalau dia tidak akan makan karena tahu makanannya sudah diracunin. Penjaga itu menyeringai menyeramkan dan bertanya dari mana dia belajar bicara sekasar itu. Ejekan terus dilontarkan, menyebut kalau cara bicara gadis itu pasti turunan dari ibunya.
sang gadis tetap bungkam, membuat si penjaga kesal setengah mati, lalu mulai menghinanya kasar. Dia berteriak bahwa meski mereka memperlakukannya dengan baik, dia sama sekali tidak istimewa dan di luar sana dia bukan siapa-siapa. Si penjaga mengeluh padahal dia cuma ingin bersenang-senang. Tapi gadis itu malah menyerangnya seperti orang liar. Gak mau berdebat lagi. Dia menegaskan kalau itu tidak penting dan bakal menunjukkan nilai asli gadis itu. Gadis itu meringkuk ngeri di sudut sel, membayangkan hal buruk yang akan menimpanya. Penjaga itu kemudian memerintahkan prajurit lain untuk mengikatnya dan membuangnya keluar sebagai umpan. Si prajurit tersenyum kejam dan berbisik kalau riwayatnya sudah tamat. Adegan pun beralih ke hutan gelap di bawah cahaya bulan, dengan gadis itu diikat di tiang kayu. Di tanah, koin-koin emas disebarkan demi memancing para goblin agar langsung masuk ke dalam jebakan. Gadis muda itu hanya bisa duduk diam di tengah area terbuka, menanti monster-monster itu datang. Bersembunyi di semak-semak, para pemburu mengeluhkan bau getah pohon yang digunakan sebagai umpan. Salah satu dari mereka bertanya-tanya, apakah jebakan ini akan berhasil, sementara yang lain menyuruhnya untuk diam. Sambil tersenyum, dia berbalik ke arah pemimpin mereka dan menanyakan, apakah rencananya sudah matang. Si pemburu goblin pun menyuruh semua orang untuk tetap waspada tinggi, karena mereka tidak tahu kapan musuh akan muncul. Salah satu dari mereka berbisik, kalau sang pemimpin tidak tampak seperti pemburu sungguhan, lalu rekannya langsung menegurnya. Meski begitu dia tetap curiga dan bertanya-tanya apakah strategi ini benar-benar akan membuahkan hasil. Pemburu veteran itu dengan percaya diri menyatakan bahwa semua persiapan sudah selesai. Dia menjelaskan bahwa koin-koin emas itu akan memancing para goblin yang serakah langsung masuk ke dalam perangkap. Terlebih lagi, kalung wanita muda itu punya jimat penarik goblin, menjadikannya umpan sempurna. Salah satu pemburu membuat lelucon hambar, tapi rekannya langsung menyuruhnya diam. Pemburu goblin itu lalu menjelaskan kalau daging wanita manusia jauh lebih empuk bagi para monster. Dengan wajah serius, dia menegaskan ucapan mengerikan itu bukanlah sekadar kiasan belaka. Dua pemburu muda yang mendengarnya langsung merasa jijik dan memintanya untuk segera mengganti topik pembicaraan tersebut. 4 jam kemudian, seekor goblin menemukan koin emas yang tercecer di jalan. Dengan girang, dia berteriak pada kawannya bahwa dia menemukan koin manusia. Si pemburu goblin yang melihatnya mendekat langsung memerintahkan anak buahnya bersiap menyerang. Para goblin terus melangkah maju tanpa tahu ada jebakan maut menanti. Nah, disinilah Ghost mulai mencium ada sesuatu yang sangat aneh dari jejak koin tersebut. Dia lalu melihat wanita muda yang terikat di tengah tanah lapang dan langsung mengenalinya sebagai gadis yang pernah dia selamatkan. Mulutnya disumpal, tubuhnya gemetar ketakutan dengan air mata yang terus mengalir. Ghost menghela napas frustrasi melihat kepolosan si gadis yang kembali masuk ke dalam masalah besar. Dia bersama klan goblinnya pun segera mencapai area lapang tersebut, lalu mengepung si gadis umpan. Gadis itu menatap Ghost dengan mata berkaca-kaca, memancarkan rasa takut sekaligus lega. Ghost balik menatapnya, lalu melontarkan candaan bertanya, apakah diikat seperti ini merupakan hobi barunya sekarang? Wajahnya langsung memerah padam. Si gadis tampak sangat bingung harus merespons apa atas ucapan Ghost tadi. Ghost menghela napas pelan sambil menyindir, terus bertanya-tanya, apakah dia memang menikmati momen diikat begini. Tepat saat itu, Ghost menyadari keberadaan jebakan busur silang di tanah, lalu memungutnya dengan sangat hati-hati untuk diperiksa. Sementara dari balik semak-semak, pemimpin pemburu menyuruh anak buahnya membidik kaki goblin. Begitu Ghost mendekat, wanita itu panik. Membuatnya memintanya tenang sambil menjelaskan siapa dirinya. Ghost lalu melepas sumbatan mulutnya, dan si gadis langsung memanggil namanya dengan panik. Dengan sangat putus asa, wanita muda itu berteriak agar dia segera pergi, karena seluruh tempat ini adalah jebakan besar. Dengan sangat tenang, Ghost menjawab bahwa dia sudah tahu hal itu. Membuat si gadis semakin kebingungan. Sang prajurit goblin kemudian meneriakkan posisi musuh di arah jam 3, 11, dan 9 di sekeliling mereka. Begitu aba-aba diberikan, para goblin mendadak muncul entah dari mana dan langsung menyergap para pemburu. Sang pemanah, Maeve, bersama pasukannya, sudah bersiap untuk menghujani target mereka dengan badai anak panah. Sambil tersenyum penuh percaya diri, Ghost membeberkan bahwa merekalah yang sebenarnya masuk ke dalam jebakannya. Wanita muda itu terkejut, setengah mati, dan heran bagaimana bisa goblin ini merencanakan semuanya. Alur cerita pun
mundur 3 hari ke belakang untuk menjelaskan seluruh rencana cerdik Gors di sebuah pertanian yang jauh. Jeritan histeris memecah keheningan malam pedesaan yang damai. Di dalam lumbung, beberapa petani disandera oleh sekelompok penjaga. Gors lalu mengumumkan bahwa dia hanya ingin membeli makanan dan menjamin tidak akan ada keributan. Meski gemetar ketakutan, para petani menyerahkan beberapa karung makanan kepada kawanan monster itu. Melihat jumlah karung yang sangat sedikit, Gors bertanya apakah hanya ini yang mereka miliki. Seorang pria tua memohon belas kasihan sambil menjelaskan bahwa hanya ini sisa makanan mereka setelah dipotong pajak paksa. Sambil menangis pilu, kakek itu berkata sisa makanan tersebut adalah satu-satunya harapan bertahan hidup keluarganya. Gors mendengarkan tangisan pria tua itu dengan tatapan yang sangat serius dan ekspresi penuh pertimbangan. Dia mulai geram, heran bagaimana sesama manusia tega merampas makanan dari rakyat mereka sendiri. Pemimpin klan itu mengeluh porsi sedikit ini, bahkan tidak cukup memberi makan pasukannya selama 3 hari. Namun, yang mengejutkan, Gors justru menaruh beberapa koin emas ke tangan pria tua itu. Gors berkata dia hanya akan mengambil setengah makanannya. Membuat si kakek sadar koin itu bisa menghidupi mereka setengah tahun. Keluarga itu berterima kasih tiada henti dan memanggilnya Tuan. Namun dia menolaknya dengan tegas. Salah satu goblin lalu bertanya apa yang harus dilakukan pada para penjaga yang tertawan. Tanpa ragu sedikit pun, Gors langsung memerintahkan untuk menghabisi mereka, menegaskan bahwa manusia korup seperti itu tidak pantas dibiarkan hidup lebih lama. Mematuhi perintah tersebut, para goblin segera mengeksekusi penjaga korup dengan serangan kilat yang mematikan. Dengan ketakutan yang hebat, keluarga tani itu saling berpelukan erat saat menyaksikan para penjaga itu dibereskan di depan mata mereka. Gadis yang terikat di tanah itu menghela napas panjang dan bertanya balik, apakah dia pikir situasi menyedihkan ini menyenangkan? Gors kemudian berjongkok untuk memungut salah satu jebakan busur silang yang tergeletak di sana. Sambil bersembunyi, pemimpin pemburu menyuruh anak buahnya membidik kaki agar si gadis tetap hidup. Melihat Gors yang terus melangkah mendekat, wanita itu panik luar biasa hingga Gors terpaksa memintanya tenang. Gors membuka sumbatan mulutnya dan si gadis langsung memanggil namanya dengan tergesa-gesa. Dia lalu berteriak memperingatkannya agar segera melarikan diri, karena seluruh tempat ini telah dipasang jebakan maut. Dengan tenang sang prajurit membalas bahwa dia sudah mengetahui segalanya. Membuat gadis itu kebingungan setengah mati, dia kemudian menunjukkan koordinat musuh yang mengintai di balik kegelapan. Atas isyaratnya, telan belati darat langsung menyergap para pemburu dengan melompat keluar dari semak-semak. Mev bersama regu pemanahnya bersiap melepaskan tembakan panah beruntun dengan akurasi yang mematikan. Sambil tersenyum penuh kemenangan, Gors menjelaskan bahwa para pemburu bodoh itulah yang sebenarnya masuk ke perangkapnya. Gadis itu tercengang setengah mati dan bingung bagaimana Gors memprediksi semuanya. Kalian pasti penasaran kan? Jadi mari kita lihat rencana yang dia susun 3 hari lalu. Di sebuah peternakan yang tenang, terdengar jeritan penuh ketakutan bergema dari dalam lumbung. Di tempat itu, beberapa petani disandera oleh penjaga korup. Gors kemudian menenangkan mereka, jika mereka mau menjual sedikit makanan, masalah akan selesai. Dengan tangan gemetar hebat, salah satu petani menyerahkan beberapa kantung kentang dan wortel kepada mereka. Gors menatap tumpukan kecil makanan tersebut, lalu bertanya dengan heran, apakah hanya ini yang mereka miliki? Seorang kakek memohon pengampunan sambil menjelaskan bahwa hanya ini sisa makanan mereka setelah dipotong pajak kerajaan. Dia menambahkan bahwa sedikit makanan itu sangat penting demi kelangsungan hidup seluruh anggota keluarganya. Sang pemimpin klan menatap keputusasaan kakek itu bersama keluarganya dengan pandangan mata yang tajam. Dia merasa sangat kesal setelah menyadari bahwa para penjaga manusia justru tega mencuri makanan dari rakyat mereka sendiri. Gors mengeluh karena makanan sesedikit ini tidak akan cukup untuk menghidupi pasukannya, bahkan selama 3 hari berturut-turut. Namun dia mengejutkan petani tua itu dengan memberikan tumpukan koin emas sebagai pembayaran. Dia hanya mengambil setengahnya, agar uang tersebut bisa digunakan membeli persediaan lain. Merasa sangat bersyukur, pria itu beserta keluarganya membungkuk hormat sambil menyebutnya Tuan Goblin. Tak lama, salah satu anak buahnya mendekat lalu menanyakan apa tindakan selanjutnya terhadap para penjaga yang mereka tangkap. Gors segera memerintahkan eksekusi mati, menegaskan sampah masyarakat seperti mereka tidak layak dibiarkan hidup. Para goblin langsung bergerak cepat menghabisi penjaga korup tersebut.
Keluarga Tani itu pun saling merapat ketakutan saat menyaksikan aksi pembersihan kejam itu. Wanita muda itu menyahut bahwa dia mengenal penjaga bernama Lee Sang-jun dengan sangat baik. Gors langsung menegaskan bahwa bajingan seperti dia adalah tipe manusia yang tidak pantas dibiarkan bernapas lebih lama. Gors menanyakan sudah berapa lama gadis itu ditawan bersama unit penjaga tersebut. Dia menjawab baru beberapa hari. Lalu heran, mengapa Gors sangat tertarik pada masalah ini. Gors pun menuntutnya menceritakan segala hal yang dia lihat dan dengar selama di sana. Sementara itu, Mev menunggu dengan sabar sambil duduk di batang kayu, sambil memainkan sekuntum bunga. Gors berjalan mendekat, langsung menarik perhatian sang pemanah cantik yang memang sudah menantinya sejak tadi. Begitu melihat kehadirannya, dia langsung berlari gembira menyambut kepulangannya. Dengan senyum lebar, Gors memintanya mengumpulkan anggota klan terkuat dan tercepat untuk menjalankan misi khusus. Dengan tatapan penuh tekad, Gors mengungkapkan bahwa dia sedang menyusun pasukan penyerbu elit. Adegan berganti memperlihatkan barak unit penjaga di pagi hari yang cerah. Tampak papan nama bertuliskan Sersan Lee Sang-jun tergeletak dengan tenang di atas sebuah meja kayu. Sang sersan sedang bersantai di kursinya dengan ekspresi penuh kepuasan dan kenyamanan, namun tiba-tiba, dia langsung melompat berdiri lantaran terkejut mendengar suara bising yang sangat aneh dari luar ruangan. Dia tampaknya sedang asyik menikmati sesuatu dan menyebut orang itu makin pintar melakukannya. Namun, hantaman keras pintu yang didobrak paksa merusak ketenangan itu. Seorang prajurit berlari masuk, membuat sang kapten murka karena diganggu. Prajurit itu menunjuk ke arah luar barak dan mendesak sang sersan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sang sersan pun berdiri sambil menggerutu kesal tentang hal mendesak apa yang sampai menimbulkan kepanikan seheboh ini. Wajahnya langsung memucat pasi saat melihat beberapa jasad anak buahnya digotong masuk ke halaman barak. Tubuh-tubuh kaku itu kemudian dijatuhkan begitu saja ke tanah, bertumpuk menjadi gunungan prajurit yang telah tewas mengenaskan. Setelah memeriksa tanda pengenal di pagi hari, mereka memastikan bahwa korban-korban itu adalah para pemburu goblin. Seorang penjaga melaporkan bahwa seluruh regu lain yang pergi bertugas kini hilang kontak dan lenyap tanpa jejak. Mendengar kabar mengerikan tersebut, sang sersan langsung muang dan muntah ke lantai akibat shock berat. With a look of absolute fury, he orders them to double the guards and call for backup. Dengan wajah penuh kemurkaan, dia segera memerintahkan pengamanan diperketat 2 kali lipat, serta meminta bantuan tambahan secepatnya. Salah satu prajurit yang selamat melihat rekannya yang diikat dan mulai meratap. Sersan Lee berkata bahwa Jun diikat dengan tanda yang mengejeknya sebagai pemimpin hebat. Prajurit muda itu bilang dia sudah tahu pria itu bakal berakhir begitu, lalu menyebutnya sampah menjijikkan. Gol kemudian teringat melihat layar pria itu terbelenggu hari itu. Cerita lalu beralih kembali ke unit penjaga dengan seorang prajurit yang berteriak penuh amarah dan frustrasi. Tak nama Liang Jun mengonfirmasi bahwa dia adalah sang ahli bedah. Ahli bedah itu memegang kepalanya dengan amarah murni. Heran makhluk macam apa mereka itu. Dia ingat kalau goblin harusnya jadi monster paling lemah dan paling mudah dikalahkan. Masih shock, dia heran bagaimana makhluk-makhluk itu berani mengejek mereka dengan sangat kejam. Sang Jun berteriak pada letnanya, menanyakan apakah dia sudah mengirim permintaan bantuan. Seekor merpati pos dilepas ke langit untuk mengirim pesan darurat ke unit utama. Pemandangan lalu beralih ke hutan lebat dengan gunung besar di latar belakang. Di sebuah area terbuka, ada kabin kayu kecil yang tampak seperti tempat pertemuan. Di dalam kabin itu, Gol sedang mencoba beberapa peralatan mendaki yang baru dia dapatkan. Tiba-tiba, dia melihat dekorasi aneh di dinding dan melangkah mendekat. Itu adalah goblin awetan dengan senyum menyeramkan dan mata menyala yang menatapnya langsung. Dengan tatapan serius, Gol memeriksa dekorasi aneh dan ganjil di dalam kabin itu. Pemburu goblin yang terikat di sudut memanggilnya untuk mengobrol. Dia menawarkan sekeping koin emas sebagai uang damai karena Gol sudah menghalangi semua rencana besarnya. Pemburu itu lalu meletakkan setumpuk koin di meja untuk membayar peralatan mendaki tersebut. Gol menyatakan bahwa dengan ini mereka impas dan semua hutang di antara mereka lunas. Pemburu itu mengertakkan gigi karena marah tapi terpaksa setuju demi bisa keluar dari situasi terjepit ini. Gol lalu melangkah keluar kabin, meninggalkan si pemburu dan anak buahnya. Di luar, Mev sudah menunggu bersama para goblin pesanan untuk misi baru mereka. Para goblin bercakar itu bersorak untuk sang bos dan klan belati darah yang baru terbentuk.
Goro menepuk kepala Maeve, memujinya karena telah melakukan pekerjaan yang luar biasa hebat. Dia memerintahkan mereka untuk menyerbu benteng penjaga dan membuat kekacauan sebanyak mungkin. Goro menyerahkan tumpukan pakaian pada dua goblinnya dan menyuruh mereka segera memakainya. Dia lalu mengumumkan bahwa mulai detik ini, mereka adalah skuad penyerang pertama klan. Nah, malam harinya, aksi gokil yang kita tunggu akhirnya dimulai lewat hujan panah api raksasa. Para penjaga langsung panik luar biasa dan kocar-kacir menyelamatkan diri. Maeve memimpin serangan dan memerintahkan para pemanahnya untuk terus menembak tanpa henti. Salah satu penjaga berlari sekencang mungkin menaiki tangga demi memperingatkan sang kapten tentang serangan ini. Dia menerobos masuk ke ruangan kapten dan berteriak bahwa benteng sedang dihujani tembakan dari atas. Sang kapten langsung memerintahkan untuk menutup gerbang dan mengerahkan semua prajurit naik ke dinding. Penjaga itu mengonfirmasi perintah, lalu segera berlari keluar untuk melaksanakannya. Sang kapten duduk di kursinya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Di situasi kacau ini, dia mengingat para goblin yang dilihatnya dan sadar mereka bukan makhluk lemah biasa. Putus asa, dia berteriak bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan sampai bala bantuan datang. Sebuah jangkar pengait dilempar dan menancap kuat pada dinding benteng pertahanan itu. Salah satu penjaga yang sedang berjaga melihat benda aneh itu, lalu mendekat untuk memeriksa. Saat menatap ke bawah, dia melihat tali yang tegang dan langsung terkejut oleh invasi senyap ini. Namun sebelum sempat berteriak minta tolong, sebuah bilah tajam menebasnya dengan fatal. Tenaganya habis, pandangannya menggelap, dan tubuh tak bernyawa sang penjaga langsung ambruk begitu saja ke lantai dinding dengan luka parah. Seorang prajurit goblin dengan kapak di punggungnya diam-diam melangkah naik ke dinding benteng. Goro mengamati pertempuran dari kejauhan dan menyadari bahwa para penjaga dinding sudah mulai mundur. Salah satu pengintai goblin mendekat dan melaporkan bahwa jalur penyerangan sudah benar-benar bersih. Dia menatap Goro, memanggilnya bos, sambil menunggu perintah selanjutnya. Skuad penyerang klan Belati Darah pun langsung bersiap melakukan invasi total. Goro memberi perintah untuk menyerang dengan cepat, menjarah semuanya, lalu segera kabur sebelum bantuan tiba. Para goblin pun merangsak maju dengan senyap menyusuri jalanan benteng musuh tersebut. Salah satu penjaga memergoki mereka, lalu berteriak menyuruh mereka berhenti dan segera menyebutkan identitas. Tanpa membuang waktu bicara, para pengintai langsung menembakkan busur silang ke arah penjaga malang itu. Anak panah menembus tubuh si penjaga dengan telak, menghabisinya bahkan sebelum dia sempat membunyikan alarm. Skuad Gor langsung menaiki tangga menara utama untuk mencari target mereka. Di puncak menara, seorang penjaga meremehkan keributan yang terjadi hanya karena ulah seekor goblin. Salah satu goblin anak buah Goro menyerangnya dari belakang secara diam-diam, hanya dalam satu gerakan. Serangan mematikan mendarat telak pada penjaga yang lengah itu. Tubuh penjaga itu dilempar dari menara, jatuh tak bernyawa ke halaman. Goro mengucapkan selamat tinggal dengan jijik rasakan itu, dasar manusia bodoh yang terlalu sombong. Sang kapten mendengar suara aneh dari pintu kantornya dan langsung bersiaga penuh. Pintu kayu itu mendadak hancur ditendang dengan sangat keras hingga kuncinya jebol dengan mudah. Kapten sangat terkejut dan heran apa yang sedang dilakukan oleh letnannya. Jasad sang letnan dilemparkan ke dalam ruangan, mendarat dengan suara debuman keras di lantai. Kapten merasa suara penyusup itu terdengar sangat familiar dan langsung menyiapkan pedangnya untuk bertarung. Siap-siap ya, karena begitu kapten ini melihat wajah si goblin, dia langsung shock setengah mati, matanya benar-benar melotot lebar karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia berteriak heran, bagaimana bisa seekor goblin berbicara bahasa manusia sevasi itu? Goro membalas bahwa itu bukan masalah terbesarnya, lalu mengingatkan kekalahan sang kapten dulu. Sambil tersenyum licik, dia menyapa Sang Jun dan mengungkit masa lalu kelam mereka. Kapten itu langsung gemetar ketakutan saat menyadari siapa